Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Bimono dari Prodi Akuntansi NPM 100901171171005. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Magnas Lestira Oktarosa, SEMSI AKSIE, dan kepada Ibu Penguji, Bu Eli Halimatus Sadiah, SEMSI AKSIE, dan kepada Ibu Dr. Nunung Nurhayati, SEMSI AKSIE. Dengan ini akan saya presentasikan penelitian yang telah saya lakukan berjudul Perancangan Sistem Informasi Klinik Pratama Albar. Hal yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah keperluan akan sistem dan tujuan akan sistem informasi untuk keunggulan produk, layanan, dan model bisnis. Permasalahan yang terjadi pada klinik Pratama Albar adalah adanya rangkap tugas dan dokumen formulir yang kurang memadai. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sistem informasi pendaftaran diperlukan untuk mengatasi permasalahan rumah sakit jiwa daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode FAST dengan pendekatan JAD, Joint Application Development. Dan pendekatan ini termasuk kepada metode penelitian analisis deskriptif. Lalu ada problem statement sistem informasi umum, yaitu adanya rangkap fungsi, terutama di bidang administrasi terhadap keuangan dan administrasi terhadap farmasi, maka harus dipecah fungsi tersebut menjadi administrasi pendaftaran, administrasi farmasi, dan kasir. Dengan model solusi sebagai berikut. Dipecah menjadi administrasi pendaftaran, poliklinik umum, administrasi farmasi, apoteker, dan tukang kasir. Dan dengan model interface untuk login sebagai berikut. Lalu ada problem statement sistem informasi administrasi. Sulitnya mencari data obat, data pasien yang telah berobat. Maka dibuatkan dokumen seperti kartu berobat, daftar kunjungan pasien yang dilakukan dengan entry kepada sistem, dan juga dirancang laporan kunjungan pasien dengan model sebagai berikut. Menu utama administrasi pendaftaran, di mana dalam menu ini pengguna bisa mengubah semua isinya dan bisa mengirim terutama rekam medis dan daftar kunjungan pasien bisa dikirimkan kepada bagian poliklinik umum, dan untuk kartu berobat bisa dicetak dengan model sebagai berikut. Menu pilihan daftar pasien akan keluar ketika mengetik pilihan daftar pasien. Ada dua pilihan, yaitu daftar pasien BPJS dan non-BPJS. Menu laporan kunjungan pasien akan ada dua pilihan ketika diklik laporan kunjungan pasien. Ada laporan kunjungan pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Lalu ada problem statement informasi poliklinik umum, yaitu sulitnya mengakomodir rekam medis dan mengirimkan rekam medis secara manual dan juga resep dokter secara manual, maka dibuatkan sehingga rekam medis dan resep dokter dikirimkan secara dengan mengentri pada sistem, dan dibuatkan rekapitulasi pelayanan pasien untuk mengetahui berapa pasien yang dilayani oleh dokter dengan model sebagai berikut interface-nya. Menu utama poliklinik umum, rekam medis, dan daftar kunjungan pasien dapat dikirimkan kembali kepada bagian administrasi, dan resep dokter dapat dikirim kepada bagian administrasi farmasi dengan model sebagai berikut. Lalu ada problem statement informasi farmasi, sistem informasi farmasi, yaitu sulitnya mengetahui persediaan obat, sulitnya mengetahui rincian biaya obat, dan pengelolaan data lewat buku catatan memakan waktu, maka dibuat semuanya agar dientry kepada sistem. Dan terkait rincian biaya obat, terkait persediaan obat, dan juga terkait penerimaan resep dokter dengan model sistem informasi interface sebagai berikut. Menu utama administrasi farmasi. Yang dapat diubah adalah rincian biaya obat dan laporan persediaan obat, juga daftar obat. Resep dokter hanya dapat diterima dan dikirimkan lagi kepada bagian keuangan ataupun apoteker dengan model sebagai berikut. Lalu menu utama apoteker yang hanya bisa mengakses resep dokter dan tidak dapat mengubah. Selanjutnya ada problem statement informasi keuangan, yaitu tidak adanya bukti dalam penghasilan dari biaya dokter ataupun dari obat, maka dibuatkan bukti pembayaran obat dan bukti pembayaran dokter, dan dikirimkan dokumen yang diperlukan untuk mencocokkan, seperti rincian rekapitulasi tindakan dokter, resep dokter, dan rincian biaya obat, untuk mengetahui apakah sesuai dokter melayani dan bayarannya seberapa besar, dan juga dibuatkan format pencatatan buku kas yang lebih lengkap.
Menu utama keuangan atau kasir hanya bisa mengubah isi dari rincian biaya dokter, laporan kas, bukti pembayaran obat, dan bukti pembayaran dokter. Sisanya hanya sebagai hak akses informasi dengan model sebagai berikut. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.